di suatu kampung terpencil bernama Waringin, yang terletak di kaki gunung dengan hutan lebat dan jalanan sempit. Hidup masyarakat yang selama bertahun-tahun merasa hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan. Kampung itu tidak hanya dikenal dengan alamnya yang subur, tapi juga oleh cerita kelam tentang praktik-praktik kesaliman oleh para aparat yang seharusnya melindungi. Namun, dari sekian banyak nama yang menghantui ingatan rakyat, satu nama menjadi pusat cerita Komisaris Winpa. Winpa adalah sosok polisi bertubuh kekar dengan tatapan tajam. Ia datang ke Waringin beberapa tahun silam dengan janji akan membasmi segala bentuk kejahatan. Awalnya, kedatangannya disambut penuh harap, tapi harapan itu segera berubah menjadi luka. Dalam waktu singkat, rakyat mulai mendengar cerita tentang sawah yang dirampas, warga yang ditahan tanpa alasan jelas, dan suara-suara protes yang dibungkam dengan ancaman. Namun, tidak semua rakyat Waringin diam. Seorang pemuda bernama Mulyadi, yang juga ketua Karang Taruna Desa, memutuskan untuk mengumpulkan bukti dan menyuarakan keluh kesah rakyat melalui media sosial. Postingannya viral. Masyarakat kampung tetangga pun mulai menyuarakan kejadian serupa. Suatu hari, dalam sebuah pertemuan warga yang awalnya tenang, muncul kabar bahwa Komisaris Winpa tengah menuju balai desa, ingin mengklarifikasi tuduhan yang beredar. Namun rakyat yang telah sekian lama menahan amarah, kehilangan kesabaran. Begitu Winpa turun dari mobil dinasnya, kerumunan segera menyambut dengan teriakan, makian, dan dorongan. Ia berusaha berbicara, namun suara rakyat menenggelamkannya. Beberapa warga mulai menarik bajunya, menunjukkan bekas luka yang mereka alami, menunjuk wajahnya dengan mata berair dan penuh dendam. "Bapak ingat anak saya, yang ditahan seminggu karena menolak setor uang keamanan. Bapak tahu Pak Wiryo meninggal setelah sawahnya diambil, dan dia tak kuat menahan malu." Winpa mundur selangkah demi selangkah. Bajunya mulai sobek, wajahnya pucat. Ia bukan lagi sosok kuat berwibawa, ia kini menjadi manusia yang ditelanjangi kebenaran. Namun di tengah amarah yang membuncah, suara Mulyadi terdengar lantang, "Cukup, kita bukan preman. Kita rakyat yang menuntut keadilan, bukan pembalasan." Kerumunan terdiam. Mulyadi maju dan menatap Winpa tajam. "Jika benar Bapak ingin klarifikasi, kita duduk bersama, di depan kamera, di depan rakyat. Tapi jangan berharap keluar dari kampung ini dengan mudah jika Bapak tidak jujur." Winpa gemetar, hanya mengangguk. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah kampung Waringin, rakyat menang bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran yang disuarakan bersama. Dan sejak hari itu, kisah tentang Sumpah Seribu Mata menyebar ke seluruh pelosok desa bahwa di kampung kecil bernama Waringin, rakyat pernah berdiri tegak melawan kuasa yang menyimpang, dengan mata-mata yang menyaksikan dan hati-hati yang tak lagi mau tunduk dalam diam. Langit Waringin sore itu kelabu, hujan tak turun, namun udara seakan basah oleh kemarahan dan luka lama yang mengendap di dada puluhan warga. Di tengah lapangan terbuka dekat balai desa, Komisaris Winpa duduk di atas kursi plastik tua. Tubuhnya lelah, bajunya compang-camping, dan wajahnya masih memucat. Di sekelilingnya, ratusan pasang mata menatap tanpa berkedip mata para petani, pedagang, anak muda, ibu-ibu, dan para tetua kampung yang selama ini diam karena takut. Di antara kerumunan itu, Mulyadi melangkah maju membawa mikrofon dan satu buah kamera yang disiarkan langsung ke media sosial. Ini bukan hanya urusan kampung mereka lagi. Ini jadi pengadilan rakyat, disaksikan ribuan orang dari luar kampung. "Pak Winpa," suara Mulyadi lantang, "apakah Bapak mau jujur pada rakyat hari ini?" Winpa menatap Mulyadi, lalu ke arah warga. Bibirnya gemetar, Saya tidak bisa menyangkal semuanya. Beberapa hal yang kalian tuduhkan benar adanya." Terdengar desahan panjang dari warga. Sebagian menunduk, sebagian menangis, sebagian lagi mencengkeram tanah dengan geram. Tapi tidak satupun yang maju memukul, tidak satupun yang bertindak anarkis. "Saya ditugaskan ke sini bukan untuk menindas," lanjut Winpa, "tapi saya lemah. Saya ikuti alur, saya ikut permainan yang salah, dan saya akui, saya hianati amanah seragam ini." Tiba-tiba seorang ibu tua berdiri. Wajahnya penuh keriput dan sorot matanya tajam. Ia menunjuk Winpa dengan tangan gemetar. "Kau tahu siapa aku?" tanyanya. "Aku ibu dari Asmadi. Anak itu dulu kau tangkap karena tidak mau bayar keamanan. Padahal dia hanya menjual singkong.
Dia mati gantung diri di kandang belakang karena malu. Suara tangis langsung pecah. Bahkan Winpa tak mampu menahan air matanya. Saya tidak pantas dimaafkan, Bu. Mulyadi angkat tangan. Tidak, Pak Winpa. Ini bukan soal dimaafkan atau tidak. Ini soal pertanggungjawaban. Di kampung kami, tidak ada lagi ruang untuk orang yang bersembunyi di balik seragam untuk menindas. Hari itu, Mulyadi menyerahkan rekaman pengakuan Winta kepada tim pengawas kepolisian. Proses hukum pun berjalan. Media nasional meliput kasus Waringin sebagai contoh kebangkitan moral rakyat kecil yang tidak mau lagi dipermainkan kekuasaan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Komisaris Winpa resmi diberhentikan dari jabatannya dan menjalani proses hukum. Di Waringin, kehidupan perlahan kembali damai. Masyarakat membentuk forum pengawasan rakyat, memastikan kejadian serupa tak pernah terulang. Dan nama Komisaris Winpa kini tinggal cerita bukan sebagai pahlawan, bukan pula penjahat semata. Ia menjadi lambang perubahan, lambang bahwa kekuasaan tanpa hati nurani akan runtuh oleh suara rakyat yang bersatu. Di pojok balai desa, terukir sebuah prasasti dari kayu jati. 1000 mata melihat, 1000 hati merasakan. Keadilan tidak pernah mati jika rakyat berani menyuarakannya.